Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah atas semua nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, yang merupakan kunci diterimanya amal kita. Kali ini kita akan mudarasah dan mengaji bersama tentang mendidik anak dengan Al-Quran. Murabbi al-atfala bil-Quran. Kenapa kita mendidik anak dengan Al-Quran? Allah SWT telah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk bagi orang yang beriman. Petunjuk di dunia dan di akhirat. Allah SWT menurunkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, way of life. Maka dari Al-Quran itu orang-orang beriman mengambil inspirasi untuk berbagai kondisi kehidupannya. Mereka berinteraksi intensif dengan ayat-ayat tersebut, beribadah dengannya, menegakkan hukum-hukum bacaannya, menegakkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Oleh karena itu, membentuk generasi Islam dengan Al-Quran adalah sebuah keniscayaan. Terutama dengan mengambil petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya membaca dan menghafalnya, tapi lebih dari itu, dengan memahami artinya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Mungkin kita bertanya, kenapa mesti Al-Quran? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ini berbeda dengan perkataan manusia, sehingga ia akan memiliki pengaruh yang mendalam dalam jiwa dan sanubari manusia ketika ia sudah masuk ke dalam dada itu. Maka pengaruhnya sangat dahsyat. Ia juga merupakan sarana yang sangat positif untuk mendidik orang yang beriman, apalagi pada anak-anak yang fitrahnya masih suci, bersih, dan belum terkotori. Dan kesiapan untuk menerima kebenaran masih besar, yang itu berbeda dengan orang dewasa atau orang tua. Lebih dari itu, ia juga merupakan peribadatan dari setiap huruf-huruf yang kita baca. Bukan hanya setiap kata dan kalimat, tapi setiap hurufnya merupakan pahala dan kebaikan. Setiap huruf mendapatkan pahala. Dan setiap pahala dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Dan ini tidak terdapat pada perkataan siapapun selain pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran Al-Azim atau Al-Quran yang mulia. Pertanyaan berikutnya tentang Al-Quran ini juga, ketika kita mendidik anak-anak, apakah anak-anak paham dengan Al-Quran dan paham dengan ayat-ayatnya? Seorang anak memiliki potensi daya tangkap yang luar biasa. Kita tidak boleh mengabaikan, apalagi meremehkan kemampuan anak-anak kita dalam menangkap apa yang ada di sekelilingnya.
seorang anak mampu menangkap apa yang terjadi di sekitarnya dan memahami perkataan yang di sekitarnya. Berapa banyak di antara kita masih ingat betul peristiwa yang sudah berlalu puluhan tahun yang lalu. Padahal beberapa peristiwa yang berlalu beberapa pekan yang lalu saja kita sudah tidak ingat lagi. Selain itu, Allah SWT juga sudah menegaskan bahwasanya Allah memudahkan hafalan Al-Quran, memudahkan pemahaman Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17. Dan ayat ini diulang sebanyak 4 kali dalam satu surat Al-Qamar ini. Dan anak-anak juga diajak dialog oleh ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan mereka dan daya tangkap mereka, sesuai dengan kondisi dan peristiwa. Dengan berulang-ulang pendidikan dan mempermudah materi, akhirnya anak-anak bisa menangkap banyak hal dari ayat-ayat Al-Quran.